Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rizka Novia Rahmawati. Saya telah mengikuti pelatihan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Well Done Skill oleh Nawara Pratama selama 3 hari. Hari ini saya akan memberikan kesimpulan mengenai selama saya mengikuti pelatihan tersebut. Adapun rangkuman atau kesimpulan yang saya ikuti yang di hari pertama yaitu konseling yang dibawakan oleh Bapak Irfan Setiawan. Nah, apa itu konseling? Konseling adalah hubungan yang bersifat membantu, yaitu interaksi antara konselor dan konseling yang bertujuan untuk membantu konseling mencapai perubahan dan belajar membuat keputusan sendiri serta bertanggung jawab atas keputusannya. Nah, adapun karakteristik dalam konseling yaitu salah satunya ada 6, yaitu 1. Efeksi, 2. Privasi, 3. Intensitas, 4. Dorongan, 5. Pertumbuhan dan perubahan, 6. Kejujuran. Nah, adapun juga faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam konseling, yaitu yang pertama, struktur, yang mana struktur ini mengatur dan memiliki tujuan yang jelas. Kedua, inisiatif, yang mana ada motivasi klien dalam melakukan konseling dan konselor begitu juga. Nah, yang ketiga ada setting fisik, yang mana kita harus mempunyai ruangan yang nyaman dan privasi terhadap ruangan tersebut. Yang keempat itu kualitas klien, yang mana harus jujur, terbuka maupun berubah. Yang kelima itu kualitas konselor, yang mana konselor harus kompeten, empati, simpati, dan memiliki sifat yang etis. Nah, adapun dalam konseling beberapa tahapnya, yaitu tahap pertama pembentukan hubungan, yang mana konselor memperkenalkan diri, menciptakan suasana aman, membangun kepercayaan, serta menjelaskan tujuan, aturan, dan alur konseling seperti mananya. Yang kedua, tahap identifikasi dan penilaian masalah, yang mana konselor menggali informasi tentang masalah konseling melalui percakapan, observasi, atau instrumen penilaian untuk memahami akar permasalahannya. Yang ketiga, itu ada tahap fasilitas perubahan terapeutik, yang mana konselor menerapkan pendekatan, strategi, dan teknik konseling untuk membantu konseling menemukan solusinya, mengembangkan cara berpikir, sikap yang baru, melakukan perubahan yang positif. Yang keempat, tahap evaluasi dan terminasi, yang mana konselor itu dan konseling meninjau kembali proses dan memberi penguatan terhadap penegasan kemajuan yang dicapai, memberi penguatan serta secara bertahap mengakhiri hubungan konseling. Nah, untuk hari kedua saya mengikuti tentang terapi yang dibawakan oleh Bapak Nugroho Hadi Ichda, yang mana yang menerangkan bahwa terapi adalah upaya profesional untuk memulihkan atau merawat kesehatan seseorang, baik secara fisik, emosional, maupun mental, melalui berbagai metode seperti pengobatan, konseling, fisioterapi, dan terapi lainnya. Adapun hal-hal yang dapat memicu stres, yang pertama itu tension, yaitu suatu keadaan di mana mengalami tegang dan tekanan terhadap mental.
Yang kedua itu adalah frustasi, yakni mengalami kekecewaan karena ambisi atau cita-cita kita terhambat oleh sesuatu atau di saat kita mengalami kegagalan. Yang ketiga itu adalah konflik, yang mana rasa ketegangan, kecemasan yang disebabkan sukar menentukan dua pilihan. Yang keempat itu krisis, kejadian mendadak sementara upaya untuk mengatasinya di luar kemampuan kita. Nah, salah satu dari terapi tersebut yang saya dapati yaitu terapi air, yang mana akui, izinkan, relakan. Teknik ini sederhana untuk membantu seseorang mengelola emosi ataupun pikiran negatif. Nah, salah satunya dari akui, menyadari dan menerima emosi, pikiran yang muncul tanpa menyangkal. Kedua, izinkan, memberi ruang bagi emosi, pikiran yang untuk hadir tanpa dilawan atau dihakimi. Yang ketiga itu relakan, yang mana melepaskan emosi, pikiran tersebut dengan ikhlas agar tidak membebani diri sendiri. Intinya pada terapi air ini melatih kesadaran, penerimaan dan keikhlasan dalam menghadapi perasaan. Nah, di hari ketiga saya mempelajari tentang coaching dengan Bapak Abdillah Sanad, yang mana coaching ini adalah proses pendampingan yang berfokus pada pengembangan potensi, keterampilan dan kinerja individu agar mampu mencapai tujuan tertentu. Dari kita pelajari mengenai konseling, terapi, dan coaching itu memiliki perbedaan yang sangat berbeda. Dari konseling tersebut juga membantu atasi masalah sehari-hari, sedangkan terapi ini untuk membantu sembuhkan luka mental atau emosional, sedangkan coaching ini membantu mencapai tujuan dan mengembangkan potensi diri kita. Nah, coaching ini juga dapat berorientasi pada tujuan dan hasil, berpusat pada potensi coach, bukan masalah coach berperan sebagai fasilitator, bukan juga pemberi nasihat, tetapi menggunakan pertanyaan terbuka, refleksi, dan umpan balik. Nah, fokus pada coaching tersebut dapat meningkatkan potensi performa atau mencapai target, misalnya sebuah karir, produktivitas, dan kepemimpinan. Nah, itulah beberapa kesimpulan mengenai konseling, terapi, dan coaching yang saya dapatkan pada pelatihan sertifikasi. Semoga dengan melalui kegiatan ini para peserta telah memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman berharga yang diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Nah, semoga program ini yang telah diraih bukan hanya menjadi bukti kompetensi tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berkembang, berkontribusi, dan memberikan dampak positif di lingkungan kerja maupun masyarakat. Dan marilah kita jadikan ini sebagai langkah awal menuju keberhasilan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.